Anak itu tak percaya apa yang dilihatnya. Oasis itu bukan sekadar sumur dengan beberapa batang pohon kurma di sekitarnya, seperti pernah dilihatnya di buku geografi, melainkan jauh lebih besar daripada kota-kota di Spanyol. Ada 300 sumur, 50.000 pohon kurma, dan kemah-kemah berwarna tak terhitung banyaknya, tersebar di antara pohon-pohon itu. Seperti pemandangan di 1001 malam, kata si orang Inggris yang sudah tak sabar ingin bertemu sang alkemis. Mereka dikerubuti anak-anak kecil yang penasaran ingin melihat dari dekat binatang-binatang serta orang-orang yang baru datang itu. Kaum laki-laki di oasis itu ingin tahu apakah mereka sempat melihat pertempuran dalam perjalanan, dan kaum wanitanya saling berebut ingin melihat kain dan batu-batu mulia yang dibawa para saudagar. Keheningan padang pasir terlupakan sudah. Para pengelana dalam rombongan karavan itu berbicara riuh rendah, tertawa-tawa, dan berteriak-teriak, seolah-olah mereka baru saja keluar dari dunia spiritual dan kembali berada di dunia manusia. Mereka begitu lega dan bahagia. Semasih di padang pasir, rombongan mereka sudah mengambil langkah-langkah untuk waspada, tapi si pemandu unta menjelaskan pada anak lelaki itu bahwa oasis selalu dianggap wilayah netral, sebab sebagian besar penghuninya wanita dan anak-anak. Banyak oasis di seluruh bentangan padang pasir itu, tapi kaum prianya berperang di padang pasir, sementara oasis-oasis dijadikan tempat perlindungan. Dengan agak susah payah, pimpinan karavan mengumpulkan para anggota rombongannya dan memberikan instruksi-instruksi kepada mereka. Kelompok mereka mesti tetap tinggal di oasis ini sampai pertikaian antar suku berakhir. Berhubung mereka pendatang, mereka mesti berbagi tempat tinggal dengan para penduduk lokal, dan mereka akan diberi akomodasi terbaik. Demikianlah hukum keramah tamahan. Kemudian dia meminta agar setiap orang, termasuk penjaga-penjaganya sendiri, menyerahkan senjata mereka pada orang-orang yang telah ditunjuk oleh para kepala suku. Begitulah hukum-hukum perang, si pemimpin menjelaskan. Oasis ini tidak boleh menampung tentara atau pasukan. Si anak lelaki terheran-heran ketika orang Inggris itu mengeluarkan revolver berlapis krom dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada orang-orang yang bertugas mengumpulkan senjata. "Kenapa membawa revolver?" tanyanya. "Benda itu membantuku mempercayai orang," sahut si orang Inggris. Sementara itu, si anak lelaki memikirkan harta karunnya. Semakin dekat dia pada perwujudan impiannya, semakin sulit situasi-situasi yang dihadapinya. Sepertinya keberuntungan pemula, seperti istilah raja tua itu, tidak lagi menyertainya. Dalam usahanya mengejar impian itu, ada-ada saja cobaan yang dialaminya untuk menguji keteguhan hati serta keberaniannya. Maka dia tak bisa terburu-buru ataupun tak sabar. Kalau dia merangsek maju secara membabi buta, dia akan luput melihat isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan sepanjang jalannya. Tuhanlah yang telah menempatkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu sepanjang jalanku. Dia terkejut sendiri dengan pemikiran ini. Sebelum ini, dia menganggap pertanda-pertanda sebagai hal duniawi, seperti makan dan tidur, menemukan cinta atau mencari kerja. Tak pernah terpikir olehnya bahwa mereka adalah bahasa Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan. "Janganlah engkau tak sabar," dia berkata pada dirinya sendiri. Seperti dikatakan pemandu unta itu, "Makanlah pada saat makan, dan berjalanlah pada saat harus berjalan." Pada hari pertama itu, orang-orang tidur kelelahan, termasuk si orang Inggris. Si anak lelaki diberi tempat jauh dari temannya, di kemah lain bersama 5 pemuda sebayanya. Mereka ini anak-anak padang pasir, dan mereka merubunginya karena ingin mendengar cerita-ceritanya tentang kota-kota besar. Si anak lelaki menceritakan kehidupannya sebagai gembala. Ketika dia hendak menceritakan pengalaman-pengalamannya di toko kristal, orang Inggris itu masuk ke dalam kemah. "Aku mencari-carimu sepanjang pagi," katanya. Diajaknya anak itu keluar. "Aku perlu bantuanmu untuk mencari tahu tempat tinggal alkemis itu." Mula-mula mereka berusaha sendiri mencari sang alkemis. Orang itu mungkin berbeda cara hidupnya dari orang-orang lain di oasis itu, dan ada kemungkinan di dalam kemahnya ada oven
yang terus-menerus menyala. Mereka mencari kemana-mana dan mendapati oasis itu ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ada ratusan kemah di situ. Kita hampir menghabiskan waktu seharian, kata si orang Inggris sambil duduk bersama anak itu di dekat salah sebuah sumur. Mungkin sebaiknya kita tanya seseorang, si anak menyarankan. Orang Inggris itu tidak mau memberitahukan alasannya datang ke oasis ini pada orang-orang, jadi dia ragu-ragu. Tapi akhirnya dia sependapat bahwa sebaiknya si anak lelaki bertanya saja. Toh anak itu bisa berbahasa Arab lebih lancar daripada dirinya. Anak itu mendekati seorang wanita yang datang hendak mengisi kantong airnya di sumur. "Selamat siang, Bu. Saya sedang mencari-cari tempat tinggal sang alkemis di oasis ini." Wanita itu mengatakan dia belum pernah mendengar tentang orang itu. Lalu dia cepat-cepat pergi. Tapi sebelum pergi, dia menasihati si anak agar tidak mengajak bicara wanita-wanita yang berpakaian hitam, sebab mereka wanita yang sudah menikah. Si anak mesti belajar menghormati tradisi. Orang Inggris itu kecewa. Sepertinya perjalanan panjangnya kemari sia-sia. Anak itu juga sedih. Temannya itu sedang mengejar takdirnya. Seisi jagat raya akan berusaha membantu orang yang sedang mengejar takdirnya. Begitulah kata raja tua itu dulu. Tak mungkin ucapannya itu salah. "Aku belum pernah mendengar tentang alkemis," kata si anak. "Barangkali orang-orang di sini juga belum pernah ada yang mendengar." Mata si orang Inggris berbinar-binar. "Itu dia. Barangkali di sini tidak ada yang tahu apa sebenarnya alkemis itu. Coba cari tahu siapa di sini yang biasanya menyembuhkan orang-orang sakit." Beberapa wanita berpakaian hitam datang hendak mengambil air di sumur itu. Tapi si anak lelaki menolak mengajak mereka bicara, meski si orang Inggris mendesaknya. Kemudian seorang laki-laki datang mendekat. Apakah Anda tahu siapa di sini yang biasanya menyembuhkan orang-orang sakit?" tanya si anak. "Allah yang menyembuhkan kami," sahut orang itu, yang jelas-jelas ketakutan melihat orang-orang asing ini. "Kalian mencari dukun sihir?" Dia mengucapkan beberapa ayat Quran, kemudian lekas-lekas pergi. Muncul laki-laki lain. Dia lebih tua dan membawa ember kecil. Anak itu mengajukan pertanyaan yang sama. "Kenapa kau ingin mencari orang semacam itu?" tanya orang Arab itu. "Sebab temanku ini sudah berkelana berbulan-bulan untuk menemui orang itu," sahut si anak. "Kalau ada orang semacam itu di oasis ini, dia pasti orang yang sangat berkuasa itu," sahut orang tua tersebut setelah berpikir beberapa saat. "Bahkan para kepala suku pun tak bisa melihatnya meski mereka ingin. Dia hanya bisa dilihat kalau dia sendiri bersedia. Tunggulah sampai perang berakhir, lalu pergilah dengan karavanmu. Jangan coba-coba masuk dalam kehidupan di oasis ini," kata orang itu. Lalu dia pergi. Tetapi orang Inggris itu sangat senang. Mereka berada di jalur yang benar rupanya. Akhirnya seorang wanita muda tampak mendekat. Dia tidak berpakaian hitam. Wanita itu membawa buyung di bahunya. Kepalanya tertutup kerudung, tetapi wajahnya tidak bercadar. Si anak lelaki mendekatinya untuk menanyakan tentang sang alkemis. Pada saat itu, waktu seakan berhenti bergerak, dan jiwa dunia bergolak di dalam dirinya. Ketika dia menatap mata gelap gadis itu, dan melihat bibirnya yang setengah tertawa dalam kebisuan, dia pun belajar bagian paling penting dari bahasa yang dikuasai seisi dunia ini. Bahasa yang bisa dipahami siapapun di bumi, di hati mereka. Bahasa cinta. Bahasa yang lebih tua daripada manusia, lebih kuno daripada padang pasir ini. Sesuatu yang meletupkan daya yang sama manakala dua pasang mata beradu pandang, seperti terjadi pada mereka di sumur ini. Gadis itu tersenyum. Ini jelas pertanda-pertanda yang telah ditunggu-tunggu anak lelaki itu tanpa menyadarinya sepanjang hidupnya. Pertanda yang selama ini dicari-carinya bersama domba-dombanya di dalam buku-buku yang dibacanya, di antara kristal-kristal itu, dan dalam keheningan padang pasir ini. Bahasa dunia yang murni, bahasa yang tidak membutuhkan penjelasan, seperti halnya jagat raya ini tidak membutuhkan penjelasan dalam perputarannya di ruang-ruang waktu yang tak berujung. Yang dirasakan si anak pada saat itu adalah dia sedang berhadap-hadapan dengan satu-satunya wanita dalam hidupnya, dan tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata,
Gadis itu juga merasakan hal yang sama. Anak itu yakin sekali akan hal ini, melebihi keyakinannya akan hal lain apapun di dunia. Orang tuanya dan kakek neneknya telah mengatakan, dia mesti jatuh cinta dulu dan kenal betul akan gadis yang hendak dijadikan pasangan hidupnya. Tetapi orang-orang seperti itu barangkali tidak pernah belajar bahasa universal. Sebab, kalau kau mengerti bahasa tersebut, mudah saja memahami bahwa ada seseorang di dunia ini yang menanti-nantimu, entah di tengah padang gurun atau di kota besar. Dan saat dua orang ini bertemu dan mata mereka beradu pandang, masa lalu dan masa depan tidak lagi penting. Yang ada hanyalah saat ini, serta keyakinan yang amat sangat bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini digoreskan oleh satu tangan yang sama. Tangan yang telah membangkitkan rasa cinta menciptakan kembaran jiwa untuk setiap orang di dunia. Tanpa cinta semacam itu, mimpi-mimpi kita tak lagi berarti. Maktub, pikir si anak. Si orang Inggris mengguncang-guncang anak itu. Ayo tanya dia. Si anak mendekati gadis itu. Gadis itu tersenyum. Si anak lelaki membalas senyumnya. Siapa namamu? Tanyanya. Fatima, sahut gadis itu sambil mengalihkan mata. Di negeriku juga ada wanita-wanita dengan nama itu. Itu nama anak perempuan Nabi, kata Fatima. Para penakluk mempopulerkan nama itu kemana-mana. Gadis cantik itu berbicara dengan nada bangga tentang para penakluk. Si orang Inggris menyodok si anak, dan anak itu menanyakan pada si gadis tentang orang yang biasa mengobati orang-orang sakit di sini. Itu orang yang tahu semua rahasia dunia, kata gadis itu. Dia bisa berkomunikasi dengan jin-jin padang pasir. Jin-jin adalah roh-roh baik dan jahat. Si gadis menunjuk ke arah selatan. Di sanalah orang aneh itu tinggal. Kemudian dia mengisi buyungnya dengan air dan beranjak pergi. Si orang Inggris juga pergi untuk mencari sang alkemis. Anak itu duduk sendirian di dekat sumur. Lama, dia teringat suatu hari di Tarifa. Levanter telah membawa keharuman wanita itu kepadanya. Dan disadarinya, dia telah mencintai wanita itu, bahkan sebelum mereka bertemu. Dia tahu, cintanya pada gadis itu akan memberinya kesanggupan untuk menemukan harta karun apapun di dunia ini. Keesokan harinya, anak itu kembali ke sumur tersebut, berharap bertemu lagi dengan gadis itu. Dia terkejut melihat si orang Inggris ada di situ, memandang ke padang pasir luas. Aku menunggu sepanjang siang dan malam, katanya. Dia muncul bersama datangnya bintang-bintang yang pertama. Kukatakan padanya apa yang kucari, dan dia bertanya apakah aku pernah mengubah logam menjadi emas. Kukatakan justru karena ingin belajar hal itulah aku datang kemari. Dia mengatakan aku mesti mencoba, hanya itu yang dikatakannya. Pergilah dan cobalah. Si anak lelaki tidak mengatakan apa-apa. Orang Inggris yang malang ini sudah datang jauh-jauh, tapi hanya disuruh mengulangi lagi percobaan yang sudah berkali-kali dilakukannya. Nah, cobalah kalau begitu, kata si anak pada orang Inggris itu. Memang akan kulakukan, aku akan mulai lagi sekarang. Setelah orang Inggris itu pergi, Fatima datang dan mengisi buyungnya dengan air. Aku datang untuk memberitahumu satu hal ini, kata si anak lelaki. Aku ingin kau menjadi istriku, aku mencintaimu. Gadis itu menjatuhkan buyungnya, dan air di dalamnya tumpah.